Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan manajemen strategi PT Adikarya yang beranggotakan satu, Andika Dodi Wibisono, kedua, Riki Ardiansah. PT Adikarya Persero merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Sejarah pendirian ADI berawal ketika Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik melalui surat keputusan tanggal 11 Maret 1960 yang memutuskan mendirikan sebuah perusahaan jasa konstruksi. Visi dan misi. Visinya yaitu menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Misinya yang pertama, berkinerja berdasarkan atas peningkatan corporate value secara incorporated. Kedua, melakukan proses pembelajaran atau learning dalam mencapai pertumbuhan atau peningkatan corporate value. Ketiga, menerapkan corporate culture yang simpel tapi membumi atau dilaksanakan down to cat. Empat, proaktif melaksanakan 5 lini bisnis secara profesional, governance, mendukung pertumbuhan perusahaan. Kelima, partisipasi aktif dalam program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dan Corporate Social Responsibility atau CSR seiring pertumbuhan perusahaan. Analisis eksternal makro. Pertama, faktor lingkungan ekonomi. Peluangnya yaitu alokasi anggaran yang besar untuk infrastruktur baik oleh pemerintah pusat atau maupun daerah. Ancamannya, macetnya piutang dan tagihan dapat menghambat arus kas masuk pada keuangan PT Adikarya. Kedua, faktor lingkungan pelanggan. Peluangnya yaitu PT Adikarya dapat memperluas kontrak kerja, bukan hanya untuk pihak pemerintah tetapi juga dengan pihak swasta. Ancamannya penundaan atau tidak terbayarnya pembayaran oleh pelanggan dan berkurangnya proyek berulang dari pelanggan. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan pesaing. Peluangnya, produk yang dihasilkan para pesaing kurang canggih, kualitas di bawah rata-rata serta tidak melakukan inovasi. Ancamannya yaitu semakin banyak perusahaan milik negara. Kemudian faktor lingkungan teknologi. Peluangnya, teknologi informasi di dalam bidang konstruksi yang menyajikan berbagai informasi lengkap tentang perkembangan pasar bisnis, properti, beton, dan gedung bertingkat. Ancamannya yaitu tingginya persaingan di industri konstruksi. Selanjutnya, faktor lingkungan sosial budaya. Peluangnya, lingkungan sosial budaya menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat mengenai aturan kehidupan, norma-norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ancamannya, dampak fisik yang sangat besar terhadap masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Faktor strategis. Peluang opportunity. 1. Perusahaan konstruksi yang melibatkan investasi, pembangunan, perawatan, dan pengoperasian manifestasi kunci dari lingkungan serta masyarakat seperti jalan, jembatan, gedung, properti, dan beton memiliki dampak fisik yang sangat besar terhadap masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Dengan bobot 0,1, rating 3, skor 0,3. Kedua, teknologi informasi di dalam bidang konstruksi yang menyajikan berbagai informasi lengkap tentang perkembangan pasar bisnis properti, beton, dan gedung bertingkat. Bobot 0,09, rating 3, skor 0,27. 3. Produk yang dihasilkan para pesaing kurang canggih, kualitas di bawah rata-rata, serta tidak memiliki inovasi. Bobot 0,08, rating 3, skor 0,24. Yang keempat yaitu alokasi anggaran yang besar untuk infrastruktur baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bobot 0,09, rating 3, skornya 0,27.
Yang kelima, PT Adikarya dapat memperluas kontrak kerja bukan hanya untuk pihak pemerintah tetapi juga dengan pihak swasta. Bobot 0,09, rating 4, skor 0,36. Selanjutnya, membangun SDM terbaik dan berteknologi canggih, memperluas pasar konstruksi, dan memberikan kontribusi nyata khususnya kepada para pemegang saham. Bobot 0,09, rating 4, skor 0,36. Subtotalnya yaitu 1,8. Selanjutnya, faktor strategis, ancaman atau threat. Pertama, tingginya persaingan di bidang industri konstruksi. Bobot 0,1, rating 4, skor 0,4. Kedua, semakin banyak perusahaan milik negara atau BUMN. Bobot 0,09, rating 3, skor 0,27. Ketiga, macetnya piutang dan tagihan dapat menghambat arus kas yang masuk pada keuangan PT Adikarya. Bobot 0,08, rating 3, skor 0,24. Yang keempat, dapat terjadi peningkatan biaya konstruksi. Bobot 0,09, rating 2, skor 0,18. Kelima, penundaan atau tidak terbayarnya pembayaran oleh pelanggan dan berkurangnya proyek berulang dari pelanggan. Bobot 0,1, rating 3, skor 0,3. Subtotal 1,39. Total semuanya bobot 1, skor 3,19. Analisis internal makro. Dari pemeriksaan manajemen dan daftar pertanyaan. Pertama, apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategis? Ya, perusahaan menggunakan konsep manajemen strategis. Kedua, apakah tujuan dan sasaran perusahaan dapat diukur dan dikomunikasikan dengan baik? Ya, dapat dikomunikasikan dengan baik. Tiga, apakah manajer di semua tingkat hierarki membuat rencana secara efektif? Ya. Keempat, apakah manajer mendelegasikan wewenang dengan baik? Ya. 5. Apakah struktur organisasi sudah sesuai? Ya. 6. Apakah uraian tugas dan spesifikasi pekerjaan jelas? Ya, jelas. 7. Apakah semangat kerja karyawan tinggi? Ya. 8. Apakah tingkat keluar masuk dan ketidakhadiran karyawan rendah? Ya. 9. Apakah penghargaan organisasi dan mekanisme kontrol efektif? Tidak. Kesimpulan, dari kekuatan, PT Adikarya telah menerapkan konsep manajemen strategi dengan baik sesuai dengan tujuan serta sasaran perusahaan. Struktur organisasi sudah sesuai dengan keahlian masing-masing pekerjaannya. Kelemahan, penghargaan organisasi masih kurang diberikan oleh PT Adikarya. Marketing audit dan daftar pertanyaan. Apakah pasar tersegmentasi secara efektif? Ya, pasar telah tersegmentasi secara efektif. Selanjutnya, apakah organisasi diposisikan dengan baik di antara pesaing? Ya, telah diposisikan dengan baik. Apakah pangsa pasar perusahaan telah meningkat? Tidak. Apakah perusahaan memiliki strategi promosi, periklanan, dan publisitas yang efektif? Tidak. Kesimpulan, kekuatan PT Adikarya melakukan segmentasi pasar dengan baik serta memberikan kualitas dan layanan yang baik. 2. Manajer pemasaran Adikarya memiliki pengalaman yang memadai. Kelemahannya yaitu pangsa pasar Adikarya terbatas dan tidak banyak mengalami peningkatan. Kedua, strategi publisitas Adikarya kurang efektif. Pemeriksaan keuangan atau akuntansi daftar pertanyaan. Pertama, di mana perusahaan kuat dan lemah secara finansial seperti yang ditunjukkan oleh analisis rasio keuangan? Ya. Dapatkah perusahaan meningkatkan modal jangka pendek yang dibutuhkan? Ya, perusahaan dapat meningkatkan modal jangka pendek yang dibutuhkan.
Selanjutnya, apakah perusahaan memiliki modal kerja yang cukup? Ya. Kesimpulan, kekuatannya, Adikarya memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban perusahaannya. 2. Hubungan perusahaan dengan pemegang saham baik. Perusahaan selalu melakukan pelaporan secara lengkap dan terbuka. Kelemahannya, sejauh ini PT Adikarya tidak memiliki kelemahan pada bidang finance atau accounting audit. Kemudian saya lanjutkan analisis SWOT. Analisis SWOT ke internal faktor. Ke internal faktor kekuatan strengths. 1. Pendapatan yang teridentifikasi dengan baik dengan bobot 0,1, rating 3, skor 0,3. 2. Memberikan promosi melalui pers, spanduk, dan surat kabar. Bobot 0,12, rating 3, skor 0,36. 3. Memiliki pabrik precast yang memproduksi USEPS grider pertama di Indonesia. Bobot 0,13, rating 4, skor 0,52. 4. Adi Learning Center sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan bagi karyawan PT Adikarya untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompeten. Bobot 0,11, rating 4, skor 0,44. 5. Inovasi teknologi terbaik pada sektor infrastruktur sebagai teknologi yang diterapkan memudahkan para karyawan bertukar informasi. Bobot 0,1, rating 3, skor 0,3, subtotal 1,92. Internal faktor kelemahan weakness. 1. Margin tergantung pada harga bahan bangunan yang kadang berubah. Bobot 0,11, rating 3, skor 0,33. 2. Keterbatasan modal kerja untuk mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi. Bobot 0,1, rating 1, skor 0,1. 3. Ketergantungan pada kondisi ekonomi global. Bobot 0,12, rating 2, skor 0,24. 4. Program penelitian dan pengembangan usaha belum optimal. Bobot 0,11, rating 2, skor 0,22. Subtotal 0,89. Total 2,81 untuk kekuatan dan kelemahan. Internal faktor peluang opportunity. 1. Perusahaan konstruksi yang melibatkan investasi pembangunan perawatan dan pengoperasian manifestasi kunci dari lingkungan serta masyarakat seperti jalan, jembatan, gedung, properti, dan beton memiliki dampak fisik yang sangat besar terhadap masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. 2. Teknologi informasi di dalam bidang konstruksi yang menyajikan berbagai informasi lengkap tentang perkembangan pasar bisnis properti beton dan gedung bertingkat. Bobot 0,09, rating 3, skor 0,27. 3. Produk yang dihasilkan para pesaing kurang canggih, kualitas di bawah rata-rata serta tidak melakukan inovasi. Bobot 0,09, rating 3, skor 0,24. 4. Alokasi anggaran yang besar untuk infrastruktur baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bobot 0,09, rating 3, skor 0,27. 5. PT Adikarya dapat memperluas kontrak kerja bukan hanya untuk pihak pemerintah tetapi dengan pihak swasta. Bobot 0,09, rating 4, skor 0,36. 6. Membangun SDM terbaik dan berteknologi canggih, memperluas pasar konstruksi dan memberikan kontribusi nyata khusus kepada para pemegang saham. Bobot 0,09, rating 4, skor 0,36, subtotal menjadi 1,8. Eksternal faktor threat ancaman. 1. Tingginya pesaing di bidang
industri konstruksi dengan bobot 0,1, rating 4, skor 0,4. 2. Semakin banyak perusahaan milik negara BUMN, bobot 0,09, rating 3, skor 0,27. 3. Macetnya piutang dan tagihan dapat menghambat arus kas yang masuk pada keuangan PT Adikarya, bobot 0,08, rating 3, skor 0,24. 4. Dapat terjadi peningkatan konstruksi, bobot 0,9, rating 2, skor 0,18. 5. Penundaan atau tidak terbayarnya pembayaran oleh pelanggan dan berkurangnya proyek berulang dari pelanggan, bobot 0,1, rating 3, skor 0,3. Subtotal 1,39, total keseluruhan bobot 1, skor 3,19. Analisis BCG Boston Consulting Group mungkin bisa dilihat pada tabel dari segmen A sampai segmen D, konstruksi A sampai konstruksi D, dari pendapatan, persenan, pangsa pasar terbesar, pangsa pasar merek kita, relatif market share, tingkat pertumbuhan pasar, mungkin bisa dilihat pada tabel. Kemudian saya lanjutkan matriks BCG PT Adikarya Persero Tbk. Mungkin bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya alternatif strategi. Daya saing internal kuat lebih dari 3, rata-rata 2 sampai 2,99, lemahnya kurang dari 2. Bisa dilihat dari tabel. Berdasarkan tabel di atas, skor IFAS sebesar 2,81 dan total skor EFAS sebesar 3,19. Titik pertemuan dari sumbu tersebut berada pada aksel 2. Pertumbuhan menunjukkan internal PT Adikarya berada dalam posisi rata-rata, kekuatan eksternal PT Adikarya berada pada posisi prospektif. Strategi secara umum diterapkan adalah merger integrasi horizontal adalah analisis strategi. Grand Strategi Matriks. Matriks posisi strategi keunggulan bersaing PT Adikarya Persero Tbk. Mungkin bisa dilihat pada slide yang ke-18, mungkin bisa dipahami. Berdasarkan tabel matriks internal faktor analisis strategi IFAS di atas dijelaskan total kekuatan lebih besar daripada total skor kelemahan. X lebih dari 0 dengan selisih total kekuatan kelemahan sebesar 1,03, sedangkan pada tabel matriks eksternal faktor analisis strategi EFAS dapat dilihat selisih total skor peluang dan ancaman sebesar 0,41. Hal ini berarti skor peluang lebih besar daripada ancaman. Y lebih dari 0. Matriks posisi dibuat untuk melihat di mana posisi strategi keunggulan bersaing kimia farma. Berdasarkan tabel matriks posisi di atas, SIDO muncul berada pada kuadrat 1. Strategi yang umum diterapkan pada kuadran ini adalah pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, dan diversifikasi konsentrik. Terima kasih telah menonton presentasi dari kami. Mungkin dari kami ada salah kata maupun kurang jelas dalam menerangkan materi mengenai manajemen strategi. Mungkin itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.